Bab 7126. Merasa agak marah, Charlie segera berkata kepada orang-orang di sekitarnya, "Ayo kembali ke mobil." Kelompok itu benar-benar bingung. Baru saja Charlie berpikir untuk menghindari masalah dan langsung berjalan ke sana, jadi mengapa dia tiba-tiba ingin kembali ke mobil? Maria Lynn adalah orang pertama yang mengerti. Ia berbalik dan menghampiri Charlie, tersenyum sambil bertanya, "Tuan muda, apakah Anda berencana memberi mereka pelajaran?" Charlie mengangguk dan berkata, "Kita perlu mempermalukan mereka di depan seluruh dunia dan membiarkan dunia mengetahui warna asli orang-orang munafik ini." Maria Lynn mengingatkannya, "Tuan muda, banyak orang yang merekam video, dan banyak juga yang melakukan siaran langsung. Seluruh dunia mungkin sedang menonton. Anda harus berhati-hati." Charlie mengangguk dan tersenyum, "Tentu saja, itu sebabnya aku bilang semua orang harus kembali ke mobil dulu. Aku punya caraku sendiri untuk menghadapi orang-orang ini." Keempat perempuan itu, termasuk Helena, marah sekaligus muak dengan perilaku para aktivis lingkungan ekstrim ini. Jika mereka bisa memberi pelajaran dan menghancurkan reputasi mereka di mata dunia, itu akan menjadi cara untuk menegakkan keadilan. Maka semua orang segera kembali ke mobil. Saat itu, ponsel Helena sudah menerima notifikasi push dari aplikasi berita Nordik. Jalan raya menuju bandara terbesar di ibu kota terblokir dan banyak penumpang terlantar. Dampak insiden ini masih sangat serius, sehingga media dan publik pun memperhatikan dengan saksama. Helena juga menyadari betapa absurdnya protes lingkungan, yang tampak biasa saja dalam kehidupan sehari-hari, setelah mengalaminya secara langsung. Negara-negara Nordik sudah termasuk di antara negara-negara yang paling sadar lingkungan dan berfokus pada energi bersih di dunia, namun yang mengejutkan, mereka masih berhasil mendapatkan pijakan di antara para pencinta lingkungan ekstrim ini. Poin pentingnya ialah bahwa rakyat tidak berani menentang mereka secara langsung, mereka hanya berani berdebat dengan mereka. Akan tetapi, orang yang sungguh-sungguh berakal sehat tidak akan pernah menang dalam perdebatan melawan orang yang tidak berakal sehat. Seperti pemilik Tesla tadi, ia sudah menjadi figur representatif kelas elit Nordik. Ia memilih mobil listrik, dan pakaian serta tutur katanya sangat sopan dan santun. Ketika berdebat dengan orang lain, ia mengikuti fakta dan bahkan menggunakan data untuk berbicara. Akan tetapi, seorang pria yang berakal sehat tidak akan bisa menang jika ia berhadapan dengan seorang bajingan yang tidak berakal sehat. Jika kita kesampingkan semua hal lainnya, seorang pria yang berakal sehat terlalu malu untuk berbohong, dan dalam hal ini saja, ia tidak akan pernah menang melawan pihak lain. Ia mendesah kepada Charlie dengan sedikit malu, "Maaf, Tuan Wade, Eropa memang sedang agak sakit akhir-akhir ini. Saya akan berdiskusi dengan anggota kabinet saya mengenai hal ini dan mendorong penerapan undang-undang sesegera mungkin yang tidak akan mengizinkan aktivis lingkungan ekstrim untuk berdemonstrasi dan memprotes dengan cara yang merugikan orang lain." Charlie berkata dengan ekspresi serius, "Kemerosotan Eropa dapat dilihat dari terus-menerus terjadinya hal-hal absurd seperti itu. Segala macam hal yang tidak masuk akal dan tidak perlu bermunculan silih berganti. Masyarakat dan negara terlalu mudah diculik dan dipaksa oleh para aktivis lingkungan ini. Konon, sebuah pembangkit listrik di Jerman dengan investasi 3 miliar euro terpaksa dibongkar seharga 300 juta euro hanya dalam waktu 6 tahun. Negara Anda tidak boleh mengikuti jejak mereka." Helena berkata tanpa daya, politisi Eropa tidak berani menyinggung kelompok-kelompok ini karena takut kehilangan suara. Jadi, entah itu 3 miliar euro atau 30 miliar euro, mereka tidak peduli. Sekalipun terbuang sia-sia, uang pembayar pajaklah yang terbuang sia-sia. Pembayar pajaklah yang membayarnya, dan mereka yang ingin menghancurkannya juga pembayar pajak. Sikap para politisi dapat diringkas dalam satu kalimat, asal mereka senang. Charlie mengangguk dan berkata dengan ekspresi serius, "Kita tidak bisa mengendalikan apa yang dipikirkan politisi, tetapi kita harus memberi mereka pelajaran hari ini." Helena berkata, "Saya akan menghubungi orang-orang terkait dan meminta mereka untuk mengirim polisi sesegera mungkin untuk mengusir orang-orang ini." Bagaimanapun, Helena adalah tuan rumah dari Eropa Utara. Kejadian ini telah membuatnya kehilangan muka di hadapan Charlie. Jika Charlie turun tangan dan menyelesaikan masalah ini, ia akan semakin kehilangan muka.
Tapi Charlie punya alasannya. Ia berkata, Anda seharusnya bisa melihat bahwa mereka sama sekali tidak takut pada polisi. Malah, bisa dibilang mereka berharap polisi akan menangkap mereka, karena itu akan lebih menunjukkan keberanian dan integritas mereka. Ketika mereka keluar dari kantor polisi, mereka akan menjadi pahlawan dunia. Kita tidak bisa memberi mereka kesempatan seperti itu. Pada titik ini, Charlie berhenti sejenak dan melanjutkan, secara pribadi, saya pikir solusi terbaik saat ini adalah mempermalukan mereka di depan umum, sehingga mereka tidak akan pernah bisa berdiri tegak lagi, dan kemanapun mereka pergi, mereka akan menjadi tikus yang menyeberang jalan, dibenci semua orang. Benar, Helena mengangguk lembut dan bertanya, kalau begitu, Tuan Wade, apakah Anda punya ide bagus? Charlie berkata, pisahkan mereka dari dalam, biarkan anjing saling menggigit. Setelah mengatakan ini, ia diam-diam menyalurkan beberapa helai energi spiritual ke tubuh Ji Xiaomeng, dua orang yang baru saja berdiskusi. Bersamaan dengan helai energi spiritual ini, Charlie juga mengirimkan sugesti psikologis kepada mereka. Saran psikologisnya sederhana, semakin tidak konvensional dan keterlaluan Ji Xiaomeng, semakin tidak nyaman perasaan mereka, dan mereka bahkan rela menderita kerugian besar untuk menjatuhkannya. Saat sugesti psikologis yang kuat ini mulai berlaku di benak mereka, orang yang paling mengenal Ji Xiaomeng menatap Ji Xiaomeng yang sedang mengangkat tangannya dan berteriak di tengah kerumunan. Dia berkata dengan gigi terkatup kepada junior di sebelahnya, sialan, membiarkan wanita pembohong seperti itu mencuri perhatian lebih buruk daripada membunuhku. Pihak lain mengangguk setuju dengan tegas, semua orang protes, jadi kenapa dia mendapat begitu banyak perhatian? Aku tidak bisa menerima penghinaan ini kalau aku tidak mengeksposnya di depan umum. Kau benar, kata pria itu segera dengan suara dingin, kita benar-benar tidak bisa membiarkannya berdiri. Saat itu, Ji Xiaomeng tidak menyadari bahwa seseorang di kubunya berniat mengkhianatinya. Ia masih asyik menikmati keistimewaan bermoral dan mengkritik orang lain, tak mampu melepaskan diri. Melihat wanita tua itu terisak dalam diam dengan kepala tertunduk, ia tetap bertahan dan berkata dengan dingin, menurutku masalah terbesar perkembangan manusia sejauh ini adalah kita suka membuat orang lain, atau spesies lain, membayar harga atas keinginan egois kita sendiri. Jika manusia dapat mengurangi perjalanan yang tidak perlu, terutama penerbangan lintas samudera yang tidak perlu, banyak burung dapat terhindar dari risiko tertabrak pesawat, dan banyak hewan serta tumbuhan juga dapat meminimalkan dampak pemanasan global. Jadi, mengapa tidak tinggal di rumah bersama pasanganmu daripada pergi sendirian lalu bergegas pulang? Wanita tua itu patah hati dan menangis sambil berkata, saya sudah sangat tua, dan saya tidak ingin datang sejauh ini. Tapi anak-anak saya semua harus bekerja, dan tidak ada yang membantu mereka mengurus anak-anak mereka, jadi saya datang ke sini sendirian untuk membantu mereka. Ji Xiaomeng mendengus dan berkata, lalu kenapa mereka tidak bisa mempekerjakan pengasuh lokal? Dengan begitu, mereka tidak akan mencemari lingkungan, mereka bisa menciptakan lapangan kerja lokal, dan kamu bisa tetap tinggal di Tiongkok untuk mengurus suamimu. Bukankah itu seperti sekali mendayung 3 pulau terlampaui? Wanita tua itu tercekat dan berkata, penghasilan mereka di sini tidak banyak, dan mereka masih harus melunasi cicilan rumah. Mereka benar-benar tidak mampu membayar pengasuh penuh waktu. Ji Xiaomeng berkata dengan nada meremehkan, kalau tidak punya uang, ya kerja keras saja. Buat apa punya anak? Kalau punya anak tapi tidak bisa mengasuh mereka, itu namanya tidak bertanggung jawab kepada anak, tidak bertanggung jawab kepada orang tua, dan lebih tidak bertanggung jawab lagi kepada masyarakat. Orang yang tidak bertanggung jawab seperti itu tidak bisa berkontribusi apapun kepada masyarakat. Tinggal di Eropa Utara dengan tunjangan kesejahteraan yang begitu besar, mereka hanya akan menjadi parasit bagi masyarakat Nordik. Wanita tua itu memegangi dadanya, ingin mengatakan sesuatu, tetapi yang dapat diucapkannya hanyalah terisak-isak, dan dia hanya dapat jatuh ke tanah dan menangis terseduh-seduh. Tepat saat Ji Xiaomeng merasa puas diri, sebuah raungan marah tiba-tiba datang dari belakangnya. Ji Xiaomeng, aku tidak tahan lagi, kau sudah bertindak terlalu jauh. Teriakan tiba-tiba itu mengejutkan Ji Xiaomeng. Dia suka membuat rencana ke depan, jadi dia mempertimbangkan banyak kemungkinan keadaan darurat sebelum datang,
Tetapi yang terutama dia pikirkan adalah perkemahan musuh, yaitu, apa yang akan terjadi pada orang-orang yang lewat yang terkepung itu. Ia telah mempertimbangkan kemungkinan diserang, dihina, atau bahkan dimohon belas kasihan, dan bahkan sangat kecil kemungkinannya untuk bertemu seseorang yang ia kenal di dunia nyata. Namun, ia telah mempersiapkan semua kemungkinan ini. Bahkan ketika ia mengatakan bahwa semua pakaiannya didaur ulang atau bahwa ia berimigrasi ke Eropa bersama orang tuanya saat kecil, itu bukanlah ucapan spontan, melainkan tanggapan yang telah dipersiapkan. Tetapi dia tidak pernah mempertimbangkan bagaimana mengatasinya jika rekan setimnya sendiri menggigitnya. Jadi ketika dia melihat seseorang di kelompoknya sendiri menembaki dia panik dan segera berteriak kepadanya, "Park Soo-hyun, omong kosong apa yang kamu bicarakan?" Park Soo-hyun adalah keturunan Korea dan bergabung dengan tim lebih dari setahun lebih awal daripada Ji Xiaomeng. Ketika Ji Xiaomeng ingin bergabung, ia mengirimkan banyak pesan pribadi di Facebook dan memohon agar ia merekomendasikannya kepada organisasi. Terlebih lagi, ketika Ji Xiaomeng pertama kali bergabung, Park Soo-hyun secara pribadi membimbingnya. Saat itu, ia merasa Ji Xiaomeng adalah orang Asia seperti dirinya. Di tim yang didominasi orang kulit putih ini, memiliki wajah Asia akan mengurangi kemungkinan wajah Asia dikucilkan dan mengurangi tekanan. Jika keduanya rukun, mereka bisa saling menjaga. Jadi, ia pun merawat Ji Xiaomeng dengan baik. Agar dapat segera berintegrasi ke dalam tim, Ji Xiaomeng awalnya memiliki keinginan kuat untuk mendekati Park Soo-hyun. Ia bahkan berinisiatif untuk menjalin hubungan yang ambigu dengannya, yang lebih dari sekadar teman tetapi kurang dari kekasih. Demi mendapatkan simpati, dukungan, dan bantuan Park Soo-hyun, ia juga dengan jujur menceritakan banyak hal tentang situasinya kepada Park Soo-hyun. Namun, Ji Xiaomeng lebih tidak tahu malu dan tidak bermoral daripada Park Soo-hyun. Setelah beberapa operasi, ia dengan cepat mulai menonjol di tim dan tak lama kemudian melampaui status Park Soo-hyun. Sejak saat itu, sikapnya terhadap Park Soo-hyun menjadi semakin dingin. Terlebih lagi, saat Ji Xiaomeng bersikap dingin terhadap Park Soo-hyun, dia mulai menggoda ketua tim dan berkeliaran di sekitarnya dengan ekspresi memujanya setiap hari, yang membuat Park Soo-hyun semakin tidak puas. Park Soo-hyun sudah memendam rasa dendam. Bahkan tanpa sugestif psikologis Charlie, ia sudah lama tidak menyukai Ji Xiaomeng. Kini, dengan tambahan sugestif psikologis, rasa tidak puasnya semakin kuat. Oleh karena itu, semakin dia memandang Ji Xiaomeng, semakin dia membencinya, sampai-sampai giginya gatal karena kebencian. Lalu, ia menunjuk Ji Xiaomeng dan berteriak dengan tegas, "Ji Xiaomeng, kau orang Tionghoa asli, dan beberapa bulan yang lalu kau hanya seorang fotografer amatir yang bahkan tidak mampu makan. Kau harus bergantung pada pinjaman online untuk mengumpulkan uang untuk tiket pesawatmu ke Eropa. Beraninya kau berbohong di depan umum dan mengaku berimigrasi ke sini saat kau masih kecil. Kalau aku tahu kau begitu munafik, seharusnya aku tidak mengizinkanmu bergabung dengan kami sejak awal." Ji Xiaomeng terkejut, jantungnya berdebar kencang, kemudian perasaan tidak berbobot membuat kakinya lemas, dan keringat dingin pun keluar tanpa sadar. Dia tidak pernah menyangka bahwa Park Soo-hyun tiba-tiba akan menargetkannya, terutama di lokasi protes dan di depan begitu banyak kamera langsung. Untungnya, ia cerdas. Begitu orang-orang di sekitarnya meliriknya dengan tatapan bertanya, ia langsung berkata dengan ekspresi sedih, "Park Soo-hyun, aku selalu menganggapmu sebagai senior yang berjuang demi pelestarian lingkungan dan menjadi panutan bagi dunia, tetapi kau bertekad untuk menjadikanku pacarmu. Aku sudah bilang sebelumnya bahwa aku tidak ingin memikirkan perasaan pribadi dalam jangka pendek. Sekalipun kau terluka, tak perlu menyebarkan rumor tentangku saat ini. Aku menyebarkan rumor tentangmu." Balas Park Soo-hyun dengan marah, "Kamu bilang kamu berimigrasi ke Eropa saat masih muda, oke. Kalau begitu, beritahu aku, ke negara mana kamu berimigrasi?" Ji Xiaomeng tahu banyak orang merekam dengan ponsel mereka, dan beberapa bahkan sudah mulai melakukan siaran langsung di platform daring. Ia hanya bisa pasrah dan berkata, Aku berimigrasi ke Swedia, terus kenapa?" Organisasi lingkungan tempat Ji Xiaomeng bergabung berkantor pusat di Swedia.
Hal ini karena sebagian besar anggota timnya adalah aktivis lingkungan Swedia, dan mereka telah menjadi kelompok lingkungan de facto. Gadis lingkungan yang terkenal itu adalah salah satu anggota inti dari jajaran tertinggi kelompok tersebut. Sedangkan organisasi Ji Xiaomeng, dalam kelompok yang intinya berfokus pada perlindungan lingkungan, untuk sementara hanya bisa dianggap sebagai tim kecil dengan kehadiran yang minim. Demi mendapatkan status yang lebih tinggi dan suara yang lebih besar dalam kelompok, mereka mulai sering mengorganisir aksi protes di Eropa. Ketika Ji Xiaomeng melarikan diri dari Amerika Serikat, dia terbang ke Swedia, jadi dia mencoba menggunakan Swedia sebagai kedok untuk lolos dari maut. Park Soo-hyun mencemooh kebohongannya dan mencibir, "Kamu bilang kamu berimigrasi ke Swedia, berarti kamu pasti sudah punya paspor Swedia. Aku ingin bertanya, ketika kita memasuki Eropa Utara hari ini, kenapa paspormu masih paspor Tiongkok? Lagi pula, semua orang membawa paspor mereka. Beranikah kamu mengeluarkan paspormu dan menunjukkannya kepada semua orang?" Ji Xiaomeng bingung harus berbuat apa, jadi dia hanya bisa menatap ketua tim dan meminta bantuan dengan matanya. Ketua tim juga terkejut dengan kejadian ini. Demi menstabilkan situasi dan mencegah rusaknya citra tim, ia langsung berkata kepada Park Soo-hyun, "Park, aku peringatkan kau, jangan bawa-bawa urusan pribadimu ke dalam isu lingkungan. Kalau kau terus memfitnah tim demi kepentingan pribadimu sendiri, aku akan menendangmu keluar." Park Soo-hyun sudah lama kehilangan kemampuannya untuk membuat penilaian yang tepat. Melihat pemimpin timnya juga membela Ji Xiaomeng, ia menjadi semakin marah. Maka, ia berlari beberapa langkah dan melompat ke atap Mercedes-Benz pertama, berteriak kepada orang-orang yang dikepung, "Sejujurnya, organisasi lingkungan ini mengadakan protes ini sama sekali bukan untuk perlindungan lingkungan. Pemanasan global, omong kosong. Ini semua bisnis. Banyak perusahaan hulu dan hilir di industri tenaga angin dan surya Eropa secara teratur menyumbangkan uang kepada kami dan menyediakan dana operasional, hanya agar kami dapat menekan pembangkit listrik tenaga batu bara dan pemerintah Eropa untuk menutupnya secara bertahap. Anda tahu apa yang terjadi di Jerman, kan? Pembangkit listrik tenaga batu bara ditutup, dan harga listrik rumah tangga melonjak setengahnya. Mereka yang terlibat dalam tenaga angin dan surya meraup untung besar. Lebih lanjut, protes kami di Eropa Utara bukan tentang perlindungan lingkungan. Ini tentang menggunakan isu lingkungan untuk menciptakan pengaruh dan menarik pengikut daring. Kami tidak hanya akan mengajak pengikut kami untuk berdonasi ke acara ini, tetapi juga mendesak semua warga Eropa untuk menyumbangkan pakaian mereka untuk didaur ulang dan digunakan kembali agar tidak mencemari lingkungan. Jika Anda mencari di internet, Anda bisa melihat video-video protes kami di negara dan kota lain. Setiap kali, kami memberikan alamat situs web perlindungan lingkungan kepada orang-orang, mengklaim bahwa kami telah menginvestasikan jutaan euro untuk membangun lini produksi daur ulang yang hijau dan ramah lingkungan, tetapi kenyataannya, itu hanyalah perusahaan cangkang kosong. Jika Anda mengirim pakaian bekas ke alamat tersebut, pakaian tersebut tidak akan didaur ulang. Sebaliknya, pakaian tersebut akan dikemas dan diekspor langsung ke Afrika. Bahkan biaya pengirimannya akan ditanggung oleh distributor di Afrika. Kami tidak perlu berinvestasi sepeser pun. Kami hanya perlu menyumbangkan tenaga untuk menukar pakaian sumbangan Anda dengan sejumlah besar uang. Dan semua uang ini akan masuk ke kantong kami, terutama kantong para penanggung jawab. Lagi pula, tahukah kalian kenapa kita sengaja menghancurkan lukisan-lukisan terkenal dunia di museum-museum di seluruh Eropa? Sejujurnya, semua itu didukung oleh para kolektor di balik layar. Selama kita bisa menghancurkan sebuah mahakarya dari seorang maestro tertentu, setelah media memberitakannya, karya maestro tersebut akan menjadi populer di dunia koleksi. Lagi pula, selama kita menghancurkan satu, akan berkurang satu karyanya yang masih ada, yang juga akan meningkatkan harga karya-karya yang tersisa. Para kolektor bisa duduk diam di rumah dan nilai koleksi mereka akan meroket. Setelah mengatakan itu, ia menunjuk ke arah ketua tim dan berkata dengan dingin, "Ini dia orangnya." Sebagian besar uang yang ia hasilkan dari setiap acara masuk ke kantongnya sendiri. Bulan lalu ia baru saja membeli Dodge Challenger 6,2 liter, yang hampir merupakan salah satu mobil bermesin terbesar yang ada di pasaran.
Orang yang terus-menerus bicara tentang perlindungan lingkungan justru membeli mobil berkapasitas terbesar. Bayangkan betapa ironisnya. Lalu, ia menunjuk Ji Xiaomeng dan menegurnya dengan marah, wanita yang selalu berbohong ini. Begitu ia duduk di Dodge Challenger itu, ia langsung tersenyum memuja, sebahagia mungkin. Ia bahkan beberapa kali memohon untuk diajak mencoba drifting. Saya belum pernah melihatnya mengkritik mobil itu karena tidak ramah lingkungan. Tapi hari ini, ia bahkan tidak mengampuni seorang pemilik Tesla, yang berdiri di atas prinsip perlindungan lingkungan dan melontarkan omong kosong. Ia benar-benar yang terburuk dari yang terburuk, yang paling hina dari yang hina. Kali ini, bukan hanya Ji Xiaomeng yang memiliki ekspresi muram, tetapi ekspresi ketua tim juga menjadi sangat jelek, berharap ia bisa membunuh Park Soo-hyun untuk meredakan amarahnya. Sebagai pemimpin tim kecil ini, ia biasanya tidak menonjolkan diri. Ketika mengorganisir semua orang untuk melakukan aksi protes, ia biasanya tidak memimpin sendiri. Sebaliknya, ia mendorong orang-orang radikal seperti Ji Xiaomeng yang bersemangat untuk naik pangkat dan bahkan menciptakan momen-momen eksplosif dengan perilaku ekstrim. Ia sendiri akan berpura-pura menjadi anggota baru yang tidak mencolok di tim dan diam-diam mengendalikan laju aksi. Berkat strategi ini, hanya sedikit orang di luar yang mengetahui identitas aslinya, apalagi posisinya yang sebenarnya di organisasi. Oleh karena itu, ia tidak khawatir akan terbongkar ketika ia menghasilkan uang dan membeli mobil-mobil berotot berkapasitas besar yang mahal. Tapi yang sangat mengejutkan saya, ada seorang pengkhianat di antara anak buah saya. Park Soo-hyun ini seperti anjing gila, dan dia benar-benar membongkar kedok saya. Yang paling menakutkan adalah Park Soo-hyun telah mengungkap model keuntungan organisasi mereka, yang sama saja dengan merobek daun ara milik semua orang. Begitu ini sampai ke Swedia, pihak berwenang Swedia pasti akan menyelidiki keseluruhan cerita. Fakta bahwa organisasi mereka menerima keuntungan dari berbagai kelompok kepentingan dan telah lama menjual kembali pakaian bekas ke Afrika akan mustahil untuk ditutup-tutupi. Dalam kegugupannya, pikiran pertamanya adalah mencegah insiden itu menarik perhatian lebih besar. Dengan begitu banyak orang yang menonton dan merekamnya di ponsel, semakin lama berlarut-larut, semakin buruk dampaknya. Solusi terbaik adalah menghentikan demonstrasi pemblokiran jalan sesegera mungkin dan meminta orang-orang itu pergi. Orang-orang ini semua adalah penumpang yang sedang terburu-buru mengejar penerbangan mereka. Alasan mereka bertindak sebagai penonton di sini sepenuhnya karena kebodohan mereka sendiri yang menghalangi jalan. Jadi, selama penghalang jalan dihentikan, mereka pasti akan bergegas naik bus dan pergi. Maka ia pun segera berteriak kepada para anggota yang masih terduduk di tanah dengan muka kebingungan, beri jalan dan biarkan mereka bergerak cepat. Beberapa anak yang berpikir cepat sudah bangun dan berlari ke pinggir jalan, sementara beberapa anak kecil yang lucu masih duduk bersila di tanah, menatap kosong ke sekeliling. Petugas yang bertugas marah dan menyerbu ke arah kelompok itu, menendang dan memukul mereka sambil berteriak, "Sudah kubilang minggir. Apa kalian tidak mengerti? Keluar dari sini." Setelah mengatakan itu, ia berteriak kepada para penonton, "Tuan-tuan, ada pengkhianat di tim kami yang sengaja mencemarkan nama baik kami. Atas nama tim, saya berhak menuntut pertanggungjawaban hukumnya. Namun, saya juga meminta Anda untuk tetap waspada dan tidak mempercayai cerita sepihak dari orang tersebut. Jika Anda dengan sengaja menyebarkan pernyataan yang tidak terverifikasi dan tidak bertanggung jawab di internet, kami juga berhak menuntut pertanggungjawaban hukum Anda." Meskipun pemimpin tim adalah orang yang moralnya dipertanyakan, ia memahami elemen inti hubungan masyarakat krisis dengan sangat baik. Baik itu pemerintahan, bisnis, atau individu di seluruh dunia, ketika menghadapi krisis, hanya ada dua langkah. Langkah pertama adalah menentukan apakah Anda benar atau salah. Jika Anda benar, maka lakukanlah apapun yang Anda bisa untuk membuktikan diri di depan publik, tidak peduli betapa berliku-liku prosesnya. Jika Anda salah, jangan pernah keras kepala. Selalu ingat mantra 8 karakter filsafat timur, ubah masalah besar menjadi kecil, dan masalah kecil menjadi tidak berarti. Prinsip dasar sederhana ini adalah sesuatu yang gagal dipahami sepenuhnya oleh banyak perusahaan Fortune 500, bahkan banyak negara. Beberapa perusahaan dan bahkan negara,
meskipun menyadari sepenuhnya bahwa mereka telah melakukan kesalahan, tetap bersikeras pada tindakan mereka, bahkan dengan mengorbankan sumber daya manusia, material, dan finansial yang sangat besar untuk menutupi dan membenarkan kesalahan mereka. Sebaliknya, mereka justru menyeret diri ke dalam jurang hubungan masyarakat yang bagaikan rawa, menanggung biaya yang semakin besar sementara mencapai hasil yang semakin buruk, dan bahkan menyebabkan reputasi mereka runtuh dengan cepat. Namun, jika mereka sungguh-sungguh merenungkan kesalahannya, meminta maaf, dan segera menyelesaikan masalah, kerugian dapat dikendalikan sejak awal dan terus dikurangi. Pepatah, ubah masalah besar menjadi kecil, dan masalah kecil menjadi tidak berarti, benar-benar mencerminkan kebijaksanaan masyarakat Timur kuno. Sangat penting untuk mengendalikan situasi dan mencegahnya memburuk. Jika Anda menganggap sesuatu terlalu kecil, akan selalu tiba saatnya hal itu menjadi tidak berharga atau tidak berarti. Namun, jika sesuatu meningkat terlalu banyak, konsekuensi negatifnya tidak akan ada batasnya, dan bahkan dapat menyebabkan runtuhnya seluruh struktur. Sama seperti ketika sebuah merek kulkas memangkas biaya penutup pintu dan dikeluhkan oleh konsumen, jika mereka mengakui kesalahan dan segera melakukan koreksi positif, mereka bisa menyelesaikan masalah dengan biaya yang sangat rendah dan mendapatkan ulasan positif atas sikap proaktif mereka. Namun, mereka menggunakan cara yang paling bodoh dalam menanganinya, yang pada akhirnya menyebabkan runtuhnya citra merek mereka dan hampir menghilang dari pasar. Ketua Tim Perlindungan Lingkungan ini tahu betul bahwa ia salah. Dalam situasi ini, hal terbaik yang harus dilakukan bukanlah berdebat dan terus memperburuk situasi, melainkan segera membubarkan massa dan mengurangi dampaknya. Dan taktiknya memang berhasil. Banyak penonton yang senang melihat mereka berkelahi satu sama lain, tetapi bagaimanapun juga, jalan menuju bandara ditutup, dan banyak orang sedang terburu-buru mengejar penerbangan mereka, terutama wanita tua yang sedang terburu-buru mengejar penerbangan kembali ke Tiongkok. Ketika melihat orang-orang ini telah membersihkan jalan, ia segera kembali ke taksinya dan memohon kepada sopir untuk mengantarnya ke bandara sesegera mungkin. Jadi, mobil pertama melaju, diikuti mobil kedua dan ketiga. Jalanan yang sebelumnya tidak dapat dilalui mulai mengendur. Beberapa orang yang tidak terburu-buru ingin terus menonton drama tersebut, tetapi mobil mereka masih terparkir di sana, dan sopan santun semua orang jauh lebih tinggi daripada para aktivis lingkungan ekstrim ini. Maka, mereka semua menahan keinginan untuk menonton drama tersebut dan segera kembali ke mobil masing-masing untuk pergi. Tak lama kemudian, Charlie menyalakan mobil dan membawa semua orang keluar dari kemacetan. Helena berkata dengan geram di dalam mobil, "Aku tidak tahu bagaimana ini akan berakhir. Jika pihak Swedia tidak meminta pertanggungjawaban mereka dan tidak melakukan penyelidikan menyeluruh, mereka mungkin akan lolos begitu saja." Charlie tersenyum dan berkata, "Jika Anda ingin mereka membayar harganya secara hukum, saya rasa Anda bisa bicara dengan kepolisian Nordik dan, sebagai ratu, sarankan agar mereka membawa orang-orang ini kembali untuk diselidiki sebelum mereka meninggalkan wilayah Nordik. Anda juga harus meminta kepolisian untuk tidak hanya mengikuti prosedur, tetapi juga mencatat pernyataan mereka secara lengkap. Kemudian, Anda harus melaporkan masalah ini kepada otoritas Swedia dari tingkat pemerintahan Nordik. Jika demikian, Swedia pasti akan menanggapinya dengan serius. Jika media Nordik juga dapat memberikan dukungan yang tepat, masalah ini mungkin menjadi awal dari penyingkapan kemunafikan organisasi lingkungan ekstrim, dan seluruh Eropa akan mendapatkan manfaat darinya di masa depan." Sambil berbicara, Charlie melanjutkan, "Berdasarkan pengamatan saya hari ini, saya merasa rakyat Eropa telah terlalu lama menderita di bawah para bajingan ini. Hanya saja, tidak ada yang berani berdiri dan memprotes mereka karena semua orang takut mengikuti jejak J.K. Rowling. Namun kali ini berbeda. Kali ini mereka telah mengungkap sebagian kejahatan mereka. Jika kalian bisa berdiri teguh, berlandaskan moral yang tinggi, mengikuti petunjuk, dan mengungkap wajah asli orang-orang ini, kalian pasti akan menjadi pahlawan di mata rakyat Eropa." Sawah untuk berkembang biaknya lingkungan hidup ekstrim pada dasarnya hanya ada di Eropa, dan hanya di negara-negara Uni Eropa. Hal ini karena perekonomian negara-negara Uni Eropa relatif maju, sebagian besar dari mereka merupakan negara-negara kapitalis yang sudah lama berdiri,
dan kecenderungan masyarakat yang condong ke kiri telah memberikan para badut ini kepercayaan diri untuk menindih leher mereka dan melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Di negara-negara berkembang atau bahkan negara-negara dunia ketiga di Asia, Afrika, dan Amerika Latin, yang perekonomiannya belum begitu maju, jika orang-orang ini berani tampil ke depan dan menggunakan cara-cara ekstrim untuk menyerukan perlindungan lingkungan, penduduk setempat akan mengusir mereka dari negara itu dengan 100 sekop besar masing-masing, dan tidak seorang pun dapat memengaruhi kemampuan mereka untuk mencari nafkah. Meskipun Amerika Utara juga sangat maju, orang-orang di sana sangat tangguh. Bayangkan, di negara dengan jumlah senjata lebih banyak daripada jumlah penduduknya, bagaimana mungkin mereka bisa seenaknya menindas orang lain? Bahkan sebelum mereka sempat melepas celana, semburan peluru pasti sudah menembus tubuh mereka. Tak perlu dikatakan lagi, Eropa Timur bahkan lebih tak terpikirkan. Sekalipun Anda menawarkan uang dan memohon mereka untuk pergi, mereka sama sekali tidak akan berani menginjakkan kaki di Eropa Timur. Itulah sebabnya mereka terus berpindah-pindah di Uni Eropa, berdemonstrasi di Eropa Utara suatu hari, berunjuk rasa di Eropa Tengah di hari berikutnya, dan ketika ada waktu luang, mereka pergi ke Inggris dan Perancis untuk menghancurkan beberapa karya seni. Saking bosannya, mereka bahkan mengambil cat dan mewarnai sungai milik orang lain. Orang Eropa pada umumnya sebenarnya cukup muak dengan mereka, tetapi seperti halnya kaum LGBT, mereka tidak berani bersuara. Jika seseorang yang memiliki rasa keadilan mengatakan sesuatu yang adil, mereka akan diserang oleh sekelompok orang, dan bahkan dipermalukan dan diejek di depan umum oleh para aktris yang telah mereka buat terkenal secara pribadi. Masyarakat mendambakan sosok pahlawan sejati yang tampil ke depan dan menyelesaikan masalah ini untuk selamanya, namun hingga kini belum ada yang muncul. Saat ini, insiden ini terjadi di Skandinavia, dan dengan lelucon ini sebagai pembuka, ini benar-benar kesempatan yang sempurna bagi Helena untuk melangkah maju.